Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabatku, para sahabatku yang muslim. Puji Tuhan, alhamdulillah, puji Tuhan pada video kali ini adalah video untuk pertemuan kelima, yang mana tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan kelima. Dan pada video kali ini, di pertemuan kelima ini, kita akan berdiskusi tentang metodologi pengembangan sistem informasi tradisional, yang mana yang akan kita pelajari, akan kita bahas adalah tentang macam-macam model tradisional. Maksudnya adalah jenisnya atau macam-macam metode pengembangan perangkat lunak. Di antaranya adalah model waterfall, model incremental process, model prototype, model concurrent, model relational unified process. Nah, 5 model ini akan kita bahas yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, kita langsung masuk ke metode waterfall atau model waterfall. Dalam pembangunan sebuah sistem secara keseluruhan perlu dilakukan beberapa tahapan atau langkah. Nah, metode pengembangan waterfall, metode pengembangan perangkat lunak yang dikenal metode pengembangan perangkat lunak juga dikenal dengan istilah Software Development Life Cycle atau SDLC. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan Software Development Life Cycle atau SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan metode waterfall atau model waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain ya, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing atau verification, dan maintenance. Langkah demi langkah yang harus diselesaikan satu persatu. Tidak boleh melompat ke tahapan berikutnya. Tahap 1 harus diselesaikan, kemudian pindah ke tahap 2, dan tahap 2 itu diselesaikan, harus pindah tahap sampai tahap terakhir. Harus berurutan, tidak boleh melompat. Tahapannya tidak boleh terlompat-lompatin. Dan berjalan secara berurutan. Ya, artinya berjalan secara berurutan. Karena itu model ini disebut dengan model waterfall atau air terjun. Nah, berikut ini adalah tahapan yang ada dalam melakukan metode waterfall itu harus ada. Pertama, communications, planning, modeling, construction, dan deployment. Kita lihat tahap pertama. Tahap pertama yaitu communication. Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi dari aplikasi. Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, paper, dan internet, serta yang lain. Kemudian tahap yang kedua adalah planning, estimating, schedule, and tracking. Tahap planning adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas teknik yang akan dilakukan, risiko-risiko yang dapat terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam buat sistem, produk kerja yang diinginkan, maksudnya produk kerja yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan tracking proses pengerjaan sistem. Itu tahap yang kedua, itu tahap planning. Nah, tahap yang ketiga, tahap berikutnya adalah modeling
atau analysis and design. Tahapan ini, tahapan modeling atau tahapan perencanaan, tahapan perancangan, bukan perencanaan ya, tahapan perancangan dan pemodelan arsitektur sistem yang berfokus pada perencanaan struktur data, arsitektur software, tampilan interface, dan algoritma pemrograman dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan. Sedangkan tahapan yang keempat yaitu adalah construction, code and test. Tahapan ini, tahapan construction, merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi kode atau bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah pengkodean selesai, atau setelah coding selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem yang juga kode yang sudah dibuat. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya diperbaiki. Dengan tahapan yang terakhir, tahapan yang kelima, yaitu deployment atau delivery, support, dan feedback. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, merupakan tahapan implementasi software ke customer, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Nah, demikian model waterfall dan tahapan-tahapannya. Sekarang kita masuk ke model berikutnya. Model yang kedua yaitu incremental process. Model incremental process. Incremental process adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangannya secara bertahap di lain pihak. Pada pengertian model ini, pada model incremental adalah sebagai perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top down. Jadi model incremental process ini bisa dikatakan juga bisa disebutkan juga adalah sebagai perbaikan dari model waterfall. Dan ini adalah gambar model incremental, alurnya dari requirement model 1, model 2, model 3. Hasilnya 1, 2, 3 kemudian menjadi sebuah fitur software ya. Kenapa tadi kan disebutkan bahwasanya pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau beberapa model, beberapa fungsi ya, atau bagian sehingga model mengembangkannya secara bertahap. Nah, inilah beberapa fungsi di sini contohnya ada 3 ya, ada 3 modul fungsi. Satu seluruh ini baru kemudian menjadi fitur software. Tahapannya satu requirement analysis. Fase pertama adalah fase terpenting dalam proses pengembangan produk. Karena tim tidak bisa membuat produk yang baik tanpa mengetahui apa yang dibutuhkan oleh user dan solusinya. Pada tahap ini, business analyst dan product manager mengumpulkan informasi terkait persyaratan fungsional dan non-fungsional pada user potensial. Dan tahap kedua adalah design and development. Pada tahap ini, tim developer mengembangkan arsitektur produk, lalu disimpan dalam DDS, Design Document Specification, untuk diberikan kepada stakeholder. Setelah DDS disetujui, developer pengembang akan melakukan coding yang sederhana dan efisien, serta mengatur interaksinya dengan modul atau sistem lain. Itu pada tahapan design and development. Dan tahapan berikutnya itu tahapan testing. Pada tahapan testing ini, dilakukan beberapa kali, yaitu pengujian. Mana pengujian akan dilakukan setelah kode selesai ditulis dan mengetahui apakah kode bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Setelah itu testing dilakukan beberapa kali. Pertama adalah pengujian unit dan atau integrasi aplikasi. Jika tidak ada masalah, akan dilakukan environment testing untuk menganalisis kualitasnya. Selama tahap ini, bug mungkin ditemukan. Hal ini mengurangi risiko bug dan error lain yang bisa terjadi pada tahap implementasi. Berikutnya adalah tahapan implementasi. Setelah melewati fase testing, fase uji coba, artinya produk sudah bisa dirilis.
Nah, setelah seluruh modul sudah ada pada tahap ini, maka modul bisa digabungkan sehingga menjadi modul sehingga bisa menjadi produk akhir yang bisa digunakan. Jadi di tahap implementasi ini adalah tahap yang terakhir ya, tahap yang terakhir setelah melewati fase testing, setelah melewati fase uji coba. Jadi setelah diuji coba dan berhasil, maka baru diimplementasikan. Coba baru model ini bisa digunakan menjadi produk akhir bisa digunakan dalam bisa diimplementasikan dalam sebuah produk ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah model prototype. Model prototype. Model prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien dan atau pemilik sistem mempunyai gambaran yang jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Prototype dalam bahasa Indonesia disebut purwarupa atau rupa awal. Prototype adalah rupa awal dari sistem yang menggambarkan rupa akhir dari sebuah sistem. Dengan metode ini, pengembang dan pelanggan bisa berinteraksi selama proses pengembangan software. Hal ini tentu sangat menguntungkan dan semakin memudahkan dalam pembuatan perangkat lunak. Dan ini adalah ya model prototipe, gambar model prototipe ya. Dan tahapan-tahapan pada model prototipe ini yang pertama adalah mendengarkan pelanggan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem dengan cara mendengar kebutuhan dari pelanggan. Untuk membuat suatu sistem yang sesuai kebutuhan, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sistem yang sedang berjalan untuk kemudian mengetahui masalah yang terjadi. Itu pada tahap mendengarkan pelanggan. Kemudian pada tahap merancang dan membuat prototipe. Pada tahap ini, pada tahap merancang dan membuat prototipe, dilakukan perancangan dan pembuatan prototipe sistem. Prototipe yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari kebutuhan pelanggan ataupun pengguna. Tahapan ketiga, tahapan prototipe ini adalah uji coba. Setelah mendengarkan, kemudian merancang dan membuat prototipe, kemudian melakukan uji coba, tahap uji coba. Nah, pada tahap ini, prototipe dari sistem diuji coba oleh pelanggan atau pengguna. Kemudian dilakukan evaluasi kekurangan-kekurangan dari kebutuhan pelanggan. Pengembang kemudian kembali mendengarkan keluhan dari pelanggan untuk memperbaiki prototipe yang ada. Sehingga nanti akan menghasilkan sebuah produk yang baru. Kemudian berikutnya adalah model konkuren. Pemodelan konkuren ini berlaku untuk semua jenis pengembangan perangkat lunak dan memberikan gambaran yang akurat akan tentang keadaan proyek. Setiap kegiatan, tindakan, atau tugas pada jaringan berjalan bersama dengan kegiatan, tindakan, atau tugas lain. Yang terakhir adalah model Rational Unified Process. Rational Unified Process disingkat dengan RUP, adalah kerangka proses yang menyediakan simulasi sistem pada industri untuk sistem, software implementasi, dan manajemen proyek yang efektif. RUP atau Rational Unified Process adalah salah satu dari sekian banyak proses yang terdapat dalam Rational Process Library yang memberikan simulasi terbaik untuk pengembangan atau kebutuhan proyek. RUP, Rational Unified Process, mempunyai beberapa tahapan, yaitu inception, elaboration, construction, transition. Dalam bahasa Indonesia, insepsi, elaborasi, konstruksi, dan transisi. Inception atau insepsi merupakan langkah pertama ya. Tujuan dari fase awal ini, fase insepsi, adalah untuk membangun kasus bisnis pada sebuah sistem. Anda harus mengidentifikasi semua entitas eksternal, orang dan sistem yang akan berinteraksi dengan sistem dan menentukan interaksi ini. Kemudian menggunakan informasi ini untuk menilai kontribusi yang diberikan sistem kepada bisnis. Jika kontribusi ini kecil, maka proyek dapat dibatalkan setelah fase ini. Kemudian fase elaborasi.
Tujuan fase elaborasi ini adalah untuk mengembangkan pemahaman masalah domain, membangun kerangka kerja arsitektur untuk sistem, mengembangkan rencana proyek, dan mengidentifikasi risiko proyek utama. Berikutnya adalah setelah elaborasi, maka tahapan berikutnya adalah konstruksi. Tahap konstruksi ini melibatkan desain sistem, pemrograman, dan pengujian. Bagian dari sistem dikembangkan secara paralel dan terintegrasi selama fase ini. Setelah menyelesaikan fase ini, maka harus memiliki sistem perangkat lunak yang berfungsi dan dokumentasi terbaik dan dokumentasi terkait yang siap dikirim ke pengguna. Dan yang terakhir adalah fase transisi. Fase terakhir ini, fase terakhir dari RUP, berkaitan dengan pemindahan sistem dari komunitas pengembang ke komunitas pengguna dan membuatnya bekerja di lingkungan nyata. Setelah selesai fase ini, maka harus memiliki sistem perangkat lunak terdokumentasi yang berfungsi dengan benar di lingkungan operasional. Oke, sekian penjelasan dari saya pada pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa mengerti dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan di grup WA yang sudah kita tergabung semua di dalamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.